Oh, Siapa yang? oh, what the what the itu apa? Masih lihat dia nengok. Oke, ini adalah video bagian kedua dari podcast Ewing HD bersama Ghost Panic Team. Dan seperti di part pertama ya, sebelumnya gue minta maaf banget kalau audio dari podcast ini entah kenapa itu rusak. Gue juga bingung, nggak tahu kenapa nih. Padahal kalau gue tes sekarang podcast audionya itu bener, dan podcast yang gue lakukan itu belum nggak cuma sekali bukan yang pertama, tapi udah kedua, ketiga, keempat, kelima, dan semuanya tuh lancar, semuanya bener-bener mantep. Tapi pas bareng GPT entah kenapa suaranya itu rusak, dan gue juga bingung. Dan tim Rode pun ketika gue email itu juga bingung kenapa bisa begini, padahal ini jarang banget kejadian. Jadi ya mau nggak mau podcast ini menggunakan audio dari kamera yang kualitasnya mungkin agak sedikit disayangkan. Nah, di bagian kedua ini gue tuh ngobrol bareng Papap tentang cerita bagaimana salah satu timnya itu teleport ke Gunung Ciremai pas lagi eksplorasi tempat angker. Ini seru banget, maka dari itu tonton sampai habis. Ini kayaknya basa-basinya terlalu panjang nih ya. Sekarang langsung nih ke inti acara nih ya. Gue pengen tahu nih, katanya Pak Dimas, manajer gue, katanya lu punya cerita yang sekiranya nih menarik nih buat netizen semua. Dan bahkan katanya juga lu punya footage buktinya, bener nggak? Kalau boleh tahu cerita tentang apa ini sebenarnya? Konten, bukan konten ya, cerita gue waktu eksplor di hutan Panglingit. Hutan Panglingit. Lokasinya ada di perbatasan Tegal Banjar dan Cilacap. Jadi kayak gunung kayak gitu sih sebenarnya, tapi disebut hutan Panglingit karena di tempat itu katanya banyak yang hilang, banyak yang nyasar gitu kan. Pokoknya banyak lah mitos yang miring di situ. Jadi awal cerita gue diundang ke sana sama netizen yang ada di Facebook ya. Pak, kalau berani datang dong ke tempat ini. Namanya hutan Panglingit, di sini serem banget gitu kan. Ya gitulah. Gue kalau misalnya keluar kota gue minta akomodasi lebih jelas, itu jelas kan. Oke, ini orang mau pembuktian. Oke, akomodasinya mau bayar berapa? Gue nggak sebutin. Tetap gue dibayar, gue pergi. Deal ya. Anehnya, ketika gue ngajak dia ke lokasinya dia nggak mau. Lu udah nyampe, udah ketemu dia? Nah, dia nggak mau. Lu aja yang pergi sendiri, tim lu aja yang pergi sendiri, dan gue nggak mau. Oke, aneh. Oke, ditunjukin tempatnya kesini, lurus terus di sana nanti lu nemu sawah, terus lurus ada pegunungan, nah disitulah tempatnya. Tempatnya sih sebenarnya bukan ada jalan aspalnya. Okay. Tapi itu di situ udah aneh gue ya. Ini kenapa orang nggak mau ikut? Oh berarti ini tempat serem banget. Gue akhirnya pergi bareng tim gue. Waktu itu Om Sandik nggak ikut. Gue, Bakti, Kang Adit, sama Abai. 4 orang. Gue pergi pakai mobil di tengah perjalanan. Buat survei, belum buat belum explore. Tengah perjalanan gue nemu petani dan gue tanya, tanya dong petani itu, tanya dong si bapak itu di mana lokasinya. Gua kan nggak diantar, otomatis gua nggak tahu. Turun coba, Pak, nanya belum teleponnya di mana? Waktu buru-buru ke mobil, udah cabut yuk, mendingan nggak usah jadi kesana. Gua tanya sama Bakti, kenapa Be? Si bapaknya aneh banget katanya. Kenapa aneh? Mukanya datar, terus nggak boleh katanya kesana. Jangan kesana, mending balik lagi, apalagi kalian mau ngapain katanya main-main kesana. Di situ udah aneh kan, tapi gue bersikeras nggak mau, gue mesti nyampe lokasi. Konten kita horor, konten kita horor dan kita harus maju, makin serem makin enak. Akhirnya gue survei tempatnya, nemu lah. Oh ini kali tempatnya, gunungnya ini. Tempatnya itu apa sih maksudnya? Kayak gunung. Kayak gunung. Gunung kan gede, jadi kayak lo nyampe. Bukit mungkin ya, bukit atau gunung lah bisa disebut kayak itu. Pokoknya jalanannya nanjak kayak. Mulai nanjak nih. Mulai nanjak kayak gitu. Terus gua jalan, nemulah tempatnya. Nah di situ kita balik karena kita survei doang. Nah di situ keanehan terjadi sama Bakti. Kenapa dia kayak pucet, tidur nggak bangun-bangun. Jadi selama sore itu kan pulang jam 6. Jam 7 malam dia tuh udah tidur. Sebenarnya kan kita sering begadang ya. Dia tidur sampai pagi, sampai siang lagi dia nggak bangun. Dia nggak bangun. Kita bangunin bebek, akhirnya dia bangun.
Tapi mukanya udah pucet banget, udah kayak orang sakit. Tuh sakit apa? Gue bilang, lu tidur mulu dari tadi sakit apa? Enggak, gue gak apa-apa. Dia bilang cuma kayak gitu loh. Oke lah, beneran gak sakit. Iya, dia kan suka ngambilin barang-barang ya. Ketika kita mau explore kan, dia masih bisa bawa barang-barang. Oh, masih bisa? Masih bisa bawa barang-barang. Akhirnya kita pergi bang. Sekitar jam 10, jam 11-an, kita sampai jam setengah 12. Setengah 12 siang? Setengah 12 malam. Oke. Kita sampai jam setengah 12 malam. Niatnya kita mau diriin tenda. Waduh. Diriin tenda, challenge-nya itu diriin tenda, kita mesti nginep di sana. Waduh. Oke, kita diriin tenda. Diriin tendanya nggak di hutan, Gimana? tapi di bahu jalan. Di bahu jalan? Di bahu jalan yang jalan. aspal itu ya? Iya. Karena nggak ada orang yang lewat sama sekali. Menurut gua kalau di hutan ngapain, jangan di hutan, nanti ada hewan melata atau apa, takut juga gatal-gatal apa, mending udah aja tendanya di sini aja di pinggir jalan. Yang penting nanti kegiatan eksplor kita jalan gitu kan. Jam 12 itu kan kita mau eksplor. Nah, kita tancap-tancap tenda, kita bikin api unggun, kita live sama viewers. Biasa setengah 12 tuh kita interaksi dulu lah sama viewers. Oke, kita udah sampai lokasi gitu kan. Lalu itu acara itu lagi live ya. Nah, nggak lama di situ, sekitar 20 atau 25 menit gue dengar suara teriakan dalam hutan. Neriakin nama Bekti. Nama siapa? Bakti. Bakti. Lantang banget suaranya. Itu kedengeran sama kita semua. Keras itu. Keras sampai viewers gitu. Sampai viewers tuh kedengeran gitu, ngedenger. Wah, ada yang panggil nama, ada yang panggil nama gitu kan. Wah, viewers udah ramai banget. Oke, kita ngobrol lagi, udah kita cuekin lah. Interaksi kayak gitu udah biasa lah. Tiba-tiba ada api. Api? Iya. Munculnya tuh kayak jauh lah. Api, boom! Tas, kita kalap semua. Kayak yang gimana ya? Mata tuh kayak begini lama. Terus kan suka ada nggak kelihatan. Oh, ada. Pokoknya lihat cahaya, slow. Itu nggak tahu berapa menit lah, sekitar 30 sampai 1 menit lah ya. Gue cari kamera dong. Gue angkat kamera gue lah. Tempatnya kita semua lagi nggak ada di situ. Gimana? Ketika gue angkat kamera, nggak di situ tempat kita. Tempatnya ada di hutan dan di situ ada beberapa makam. Bukannya lo tadi di tenda? Iya. Ketika gue angkat kamera, dan itu live, ya itu live. Mungkin kalau vlog itu cut-to-cut. Iya. Ini live. 30 detik nggak tahu 1 menit lah, gue nggak hitung, gue angkat, tiba-tiba kita di kuburan. Satu yang gak ada Kang Adit. Di situ gue cuma lihat Abai dan Bekti. Bekti tuh lagi senyum-senyum aja gitu. Hah? Kok senyum sih? Iya. Dia kayak nggak panik itu, kita udah panik. Footage-nya ada. Gue udah panik, Bek anjing, Kang Adit mana nih? Ini ke jalan kemana? Di situ kita panik. Oh, ada kuburan. Akhirnya kita cari-cari jalan kan. Kita cari-cari jalan. Gue nggak sadar ada suara motor karena kita panik. Gue nggak sadar ada suara motor. Motor tuh masih kedengeran. Tapi ada yang nyadarin gue, viewers. Dia naik ke video call gue. Kan di Bigo bisa naikin visio. Iya. Tenang, kalian jangan panik. Kalian masih ada di dunia kita. Kenapa bisa bedain kayak gitu? Karena ada suara motor katanya lewat. Oh, viewer dengar itu ya video call lu gitu. Itu kalian bukan di dunia lain, kalian cuma dipindahin doang katanya. Benar juga, gue bilang di situ gue mulai agak tenang. Tapi setelah turunin viewers dan gue jalan, tiba-tiba Bakti yang hilang. Lah, kok hilang lagi? Tunggu. Ya, sorry banget gue potong nih. Kan lu tadi kan istilahnya dibutakan ya? Iya, dibutakan. 30 detik atau 1 menit ya. Nah, tau lu pindah tempat. Viewer kan lu lagi live tuh. Iya. Itu gimana itu? Viewers liatin. Nggak, maksudnya komentarnya gimana? Kayak apa yang dilihat sama viewer kan? Iya. Teleportasi mereka bilang kayak gitu. Dipindahin ke alam jin kayak gitu lah. Nah, yang sangat disesalinnya tuh apa? Kan kalau gua live, biasanya kan ada yang record. Kalau ini ketika kan recordnya tuh biasanya jam 12 ketika gua mulai explore record. Nah, siangnya tuh waktu kita live ngobrol sama viewer nggak ada yang record karena nggak ada yang tahu bakalan ada kejadian kayak gitu. Jadi itu udah nggak dapat footage-nya, tapi semua orang lihat. Tapi si viewers, lu sempat baca nggak? Si viewers melihat apa gitu? Apakah ngeliat api juga? Jadi kayak kamera jatuh gelap gitu. Oh. Ketika gua angkat udah
udah bela diri gue. Jadi si kamera jatuh ketika gue angkat gue udah beda. Nggak di jalan, gue di dalam hutan. Tapi gue yakin itu masih di dalam hutan situ. Nah tadi sorry lanjut lagi si Kak Bekti hilang ya? Ya Bakti di situ hilang. Gue cari-cari, gue makin panik. Itu udah gue semua lakuin. Ada yang nyuruh azan. Ya, yang paling lucu tuh nyuruh balikin baju gue. Dikira maling kali. Enggak, katanya kalau dibalikin bajunya bisa balik lagi tempatnya kayak gitulah pokoknya. Serius? Kan viewers kalau di Bigo tuh macam-macam ya, ada yang so indigo, ada yang kayak gitu. Gue cobain semua dari mulai azan, gue bukain baju gue terus balikin semua sama abai sekalian dibalikin, ya enggak gitu. Masih aja tetap kayak gini dan akhirnya gue masih tenang. Gue ikutin suara motor, gue ada jalan-jalan setapak, gue laluin. Tetap nggak ketemu nih motor ya? Atau jalannya nggak ketemu. Berapa kali gue dibalikin ke kuburan itu? Kuburan itu ya? Iya, itu lagi sampai kita nemu jalan setapak, ada pudunan kayak gini ya, jadi ada pudunan kayak gitu. Turunan. Gue lihat ada orang-orang bawa obor. Iya. Alhamdulillah, gue bilang warga nih. Pak, gue panggil. Jalannya tuh jadi jalannya kayak gini nih. Gue di sini. Dia lewat, gue kejar. Udah sampai sini kan? Jalan, apa nggak ada yang nyaut. Ketika gue lihat ke belakang, Abah yang hilang. Tinggal senter si Abah doang yang tergeletak di tanah. Oke, dan itu live nih, masih live. Gue bawa kamera, lightingnya, gue kantongin. Bapak-bapak itu tiba-tiba si obornya tuh hilang. Pas melihat ke depan nggak ada apa-apa. Ya Allah. Tapi masih ada cahaya, tiba-tiba cep hilang. Kayak padam gitu maksudnya? Iya. Padam dan nggak lihat sama sekali. Di situ gue udah panik banget. Abai nggak ada, Bakti nggak ada, Kang Adit apalagi nggak ada. Gue cari-cari kemana-mana nggak dicari-cari sih. Gue masih tetap stay di situ karena viewers bilang jangan kemana-mana, diam aja di situ. Gak, gue mesti gerak. Kalau diem doang di sini, siapa yang mau nemuin gue dan gue gak bakalan dapet jalan keluar. Oke, gue bakalan kejar warga yang tadi nyalain obor, gue bilang. Akhirnya gue ke situ kan jalannya, gue telusurin di situ, gue jalan dalam kegelapan. Itu ada footage-nya, ada jalan sosok satu anak kecil. Itu ngelewatin gue. Gue cuma bisa diem. Mau ngomong tuh kayak nggak bisa. Dia lewat gitu aja ke depan gua, noleh, senyum, pergi lagi. Gila merinding anjing. Depan lo persis. Depan gua persis, dan itu ada footage-nya. Ada footage-nya. Lo ada nggak? Gue penasaran parah ya beneran. Ada nggak? Ada footage-nya. Boleh lihat nggak? Bro, coba. Dikasih semua footage-nya lo. Coba. Itu dia lewat kayak gitu aja dan gua kayak, ya itulah kayak gua kayak kesemutan itu. Jadi anak kecilnya tuh segini? Atau anak kecil jaraknya tuh lewat gua loh, persis depan gini depan gua. Tapi dia muncul di kegelapan, ngelewatin gua, dia noleh ke belakang, dia pergi lagi, langsung hilang lagi di kegelapan. Di situ gua udah kayak wah, gua pingsan gak sadarin diri. Sadar gua udah dibangunin Kang Adit, Bekti sama Abai. Lu pingsan di situ dan terus pas bangun ada mereka semua. Waduh, dimasukin iCloud deh, bisa nggak tolong copy paste, masukin iCloud, ada tuh ya folder iCloud, ya lo masukin iCloud, gue mesti lihat, so sebentar ya viewers ya, sebentar ya Kang ya. Bahkan spender gue yang naik PC yang dia pikirannya tuh logika banget. Ketika gue lihat anak kecil itu bukan orang, jangan dikejar, diam itu bukan orang. Biasanya dia suka challenge gue, kalau ada penampakan lu kejar, gue kasih 10 juta. Lu ada penampakan, lu kejar, gue kasih 5 juta. Tapi dia ketika itu pas naik PC, itu bukan orang, jangan dikejar. Dia ikutan panik loh. Waduh, ini ajaib nih. Coba Pak Dimas, tolong iPad, mana sih gue nggak ngelihat nih, gelap semua di sini. Oke guys, ini udah ada nih ya footage-nya nih. Ini judulnya anak kecil ya. Ini di iPad gue udah ada nih. Ini gue mesti lihat dulu nih Bang. Coba ya, bentar ya. Ini sama penonton juga ada mungkin tampilan ini ya. Kita lihat bareng-bareng nih, anak kecil depan lu persis. Loading lagi, cepetan. Cepat oke.
Depan. Oke, kita play nih. Gue deg-degan sih. Oh shit. Siapa yang? Oh shit, what the fuck? What the fuck itu apa? Masih lihat dia nengok. Aduh anjing. Anjing, panas banget gue liat. Itu dalam gelap loh, hutan. Wah parah ya. Oh gila lu, asli lu gila lu. Wah lu panik ya. Itu gue kalap beneran loh, kaget banget. Gue mesti lihat anjing, gue mesti lihat ini job desk nih asli. Wah gue gak boleh lihat sih tadi. Wah edan. Lihat lagi nih. Nah ini nih ya. Wah kesini dari ujung tuh ya. Lari ke arah lu, beneran di samping lo ini. Beneran di samping lo dan berhenti. Nengok sempet dan lari lagi. Dan itu anak kecil pakai sendal dan baju lengkap. Iya. Itu yang bilang jadi ikutin tuh si Spender yang biasanya itu ya? Iya biasanya dia kalau ada penampakan lu kejar, gua kasih 5 juta. Waduh. Kalau ada penampakan lu kejar, gua kasih 10 juta. Dan itu dia benar-benar kasih kalau gua kejar. Dia sampai bilang jangan dikejar, itu bukan orang. Iya, anak kecil anjing dalam hutan gitu kan. Oh nggak sih, kepala gue tuh langsung kayak pening gitu. Ya beda lah kalau liatin ini ya. Iya tapi itu wah, gue nangis sih kalau gue jadi lo. Ya makanya gue kalap itu. Gue kayak udah lagi. Aduh ya Allah, kalau gue nggak tahu nyebut apa kali, nyebut 5 Tuhan kali udah banyak. Itu di samping gue persis kayak, aduh gila. Terus lu sehat lu? Gue sehat sampai sekarang alhamdulillah. Aduh gila itu emang jelas banget asli sumpah itu tadi. Ya Allah. Terus gimana tuh? Lu melihat itu, lu pingsan atau gimana? Gue pingsan ya? Gue pingsan, gue gak kuat. Gue udah coba tahan diri gue tapi saking takutnya gue di situ udah pingsan. Dan pas pingsan, gue bangun tuh sekitar 5:30 pagi. Pagi tuh udah dibangunin. Mungkin kalau nggak dibangunin gue masih tidur ya. Tadi kan ya istilahnya tadi siap-siap ngobrol Q&A itu 11:30 ya, 11 malam. Terus akhirnya kejadian ini mungkin ya sekitar jam 12. Jam 1:30, jam 1-an. Kita kan pencarian lama lah. Nyari Kang Adi, nyari Bakti itu agak lama gitu. Dan lu pingsan itu bangun 2:30-an lah. Bangun 5:30 gue dibangunin sama Kang Adi. Sama teman-teman gue. Dan si Kang Adit dan Kak Bakti dan lain gimana tuh? Nah itu mesti tanya Kang Adit, soalnya gue nggak tahu, gue nggak kan itu gue tidur. Tapi cerita dia sih Kang Adit kayak yang ngerasain di mana terus dia tiba-tiba nemuin Abai di jalan, Bakti di jalan, dia bangunin, neutralisir, terus ketemu gue, baru gue. Oh jadi bisa dibilang pisah-pisah? Iya pisah-pisah. Oh dan lo yang terakhir yang ketemunya? Waduh. Gue gak bisa kata-kata, itu anak kecil men. Dalam gelap, kalau kita logika lari itu nggak bisa. Dia nggak bisa lihat jalan. Dan berarti nih ya menurut lo nih hantu itu nggak harus melayang? Menurut gua nggak harus melayang, terbang nembus tembok, hilang depan mata, nggak harus kayak gitu. Jadi bentukannya mungkin kayak misalnya kalau lo ketemu orang yang lo pikir itu adalah orang, bisa jadi itu adalah jin. Iya. Jadi hantu tuh menurut gua, Bang Emin gua tanya sekarang ya. Hantu tuh berasal dari mana gua tanya? Ya dari orang meninggal. Ya kalau yang gua tahu ya, kalau gua sih keyakinan gua kan Islam, kebetulan ya hantu ya dari api ya gitu lah pokoknya. Keyakinan gua hantu tidak tercipta dari orang meninggal. Jadi kayak orang bunuh diri, dia berubah jadi hantu dan gede. Oh itu nggak sama. Gua juga mikirnya tuh adalah jin. Jin, jadi jin itu bermain dengan frekuensi imajinasi kita sendiri. Okay. Apa yang kita pikirkan dia membentuk seperti itu. Kecuali jin yang sakti banget yang bisa rubah dirinya jadi anak kecil itu. Bisa rubah jadi depan mata jadi gua sendiri. Gitu kan? Kalau misalnya pikiran gua kuntilanak. Pikiran gua takut kuntilanak. Ya dia berwujudnya seperti itu.
Jadi kalau ada orang yang bilang jin itu hantu itu berasal dari orang yang meninggal, gue sangat tidak setuju. Kalau jin korin yang menyerupai kita, kelakuan kita sehari-hari seperti ini. Gue punya cerita. Gue cerita agak loncat dikit ya, agak loncat dikit ya. Ini pengalaman pribadi gue ketika gue meninggal, papa gue meninggal. Papa gue meninggal, gue kasih tahu 2 hari setelah papa gue meninggal karena takut keluarga gue takut gue shock. Jadi di Sumedang papa gue meninggal. Ibu gue balik. Oh enggak 2 hari sih, setelah tahlilan 7. Setelah tahlilan beres orang tua gue balik gitu, terus ngasih tahu ke gue bahwa papa gue meninggal. Akhirnya gue layadan ke sana. Gue biasa ke kuburannya. Kebetulannya tuh gue ke kuburannya tuh abis maghrib lah, pada maghrib kayak itu. Setelah maghrib gue baru nyampe ke kuburannya, gue berdoa. Gue balik nih, kan di sana ada gubuk kan, peninggalan bapak gue gitu. Gue malah lihat bapak gue lagi duduk. Iya, di gubuk itu. Duduk, terus dia masuk ke rumah, gue susul lagi nggak ada. Merinding lagi gue lihat itu, dan itu disebutnya jin korin mungkin ya. Yang kayak bapak gue tuh semasa hidupnya tuh kayak gimana gitu. Dia sering banget duduk di situ gitu. Nah itu cerita gue, pengalaman gue. Iya sih, kalau sama gue dulu sebenarnya tuh basicnya penakut parah. Penakutnya tuh kayak ya aneh sih, kayak penakutnya kayak ya penakut parah sampai tuh kayak gue tuh baru tidur sendiri itu ketika SMP gitu, kayak mulai cita-cita monyet pacaran gitu, kayak masa iya gue udah punya pacar tapi tidur sama orang tua gitu kan, malu lah gitu. Akhirnya berani lah tidur sendiri, dan itu kayak kelas 2 SMP itu baru tidur sendiri. Tapi sebelumnya itu tuh gue penakut parah sampai kayak lu tahu ini nggak tayangan silet? Silet yang di RCTI, gue ingat itu silet di RCTI, dan itu kan pada dasarnya adalah ini ya, tayangan gosip-gosip artis gitu lah, gosip-gosip artis, tapi pembawaannya tuh horor. Itu gue takut parah. Hostnya tuh kayak serem banget, kayak setajam silet ya. Itu yang ngotot ke kamera, itu gue takut parah. Cuman akhirnya kasih tahu sama bokap gue, bilang katanya sebenarnya tuh orang yang udah meninggal itu sudah di alamnya beda, udah di alam kubur, udah berurusan sama malaikat, dan ya sudah tidak ada ikatan dengan yang di sini. Jadi yang atau meninggal atau gentayangan itu nggak ada, kecuali mungkin itu adalah jin. Nah, jadi kayak bokap gue tuh kayak kasih tahu, kayak gue tuh sempat tenang, udah nggak ada, jadi hantu tuh nggak ada, tapi itu jin. Langsung turun lagi gue, ada jin dong berarti. Aduh. Jadi banyak lah YouTuber sekarang yang bilang hantu gentayangan bunuh diri, terus dia gentayangin orang, itu nggak ada. Tapi yang gue percaya mungkin hantunya nyerupain si orang itu. Jin itu kan ibaratnya dia tuh udah pendusta dari awal ya. Jadi kalau kita ada suatu tempat yang horor, mitosnya nih, misalnya dulu ada kecelakaan, palanya pecah, mitosnya dan faktanya ya, orang-orang tuh kan ngobrolin ke situ pasti. Sering lihat yang kepalanya pecah. Mungkin itu bukan orang-orangnya itu, bukan. Tapi jin ini bentuknya itu sifatnya itu pendusta. Dia berusaha untuk menakuti orang-orang yang ada di sekitar situ, bahwa di situ tuh emang itu ada itu gitu. Jadi bergentayangan gitu. Jadi emang manipulasi kayak gitu lah. Jadi ketika misalnya pendustakan ya. Jadi ketika berbohong, ada hantu kepala pecah nih, si jin denger nih. Akhirnya udah gue jadi situ gitu. Kayak gitu. Jadi yang gue lihat explore tuh bukan orang yang udah meninggalnya gitu. Cuman jin yang menyerupai dia agar suasananya makin seram, dan orang-orang tuh bikin gosip mulut ke mulut ya, kayak gitu. Jadi terkenalnya seperti itu. Oke, paham. By the way, lu ngasih video tuh udah banyak tuh gue ngeliat. Itu ada ceritanya nggak tuh? Gue penasaran nih. Ada apa ceritanya tuh gimana nih? Ini ceritanya yang tadi kita nyambung ya. Tadi 5:30 gue bangun, gue balik. Ini cerita terakhirnya ya. Gue balik. Kita biasa lagi makan ya, ngejalanin keseharian kita ya. Dan mumpung di sana ada yang mau bayarin gue 10 juta, kalian calon petak di sana. Waduh, petak di tempat yang tadi nih. Kalau gue. Dan ini paling aneh.
Oke, kita lakuin. Pertama gue explore sendiri dulu biasa lah. 1 jam pertama gue explore sendiri. Jam 12 nih? Ya, setengah 12 kita udah nyampe. Kita nggak diri tenda aja. Kita langsung explore aja jam 12. Kita pokoknya harus pulang. Setengah 12 gue explore sendiri. Sekitar jam 1-an. Setengah 1 lah. Setengah 1 gue lakuin challenge-nya. Ayo kita challenge petak umpet. Hamsanik ikut. Kali ini Hamsanik, gue, Abai. Jadi dia nyusul pakai motor gitu ke tempat kita. Hamsanik, Abai, gua, Bakti sama Kang Adit, berarti berlima. Kita petak umpetnya tuh kayak yang di bro, bentar ya, maaf, footage yang si Abai di bawahnya ada nggak? Enggak. Hah? Enggak. Aduh, nggak dimasukin. Tapi kita nanti cari, kita masukin ya. Boleh. Kenapa? Lupa aku itu cerita itu. Ya, jadi kita petak umpet kayak di pakai kain hitam. Semuanya kayak kain hitam di ini kan. Giliran pertama yang ngumpet itu Bakti. Yang ngumpet apa yang jaga? Yang ngumpet. Jadi ngumpet kita cari berempat. Oh, yang jaga ada 4 berarti ya? Nah. Yang ngumpet ada 1. Ya, jadi biasanya yang cari itu 1, kita carinya 4. Oh iya, kebalik ya. Oke. Salah cerita ketemu Bakti. Oke. Ngumpet kedua Hamsanik. Hamsanik dulu deh, kalau nggak salah Hamsanik dulu, ngumpet ketemu. Giliran Bakti ngumpet, terus Bakti itu ngumpet, kita masih di. Jadi kita 1 titik-titik, kita hitung sampai 20 titik-titik, 2 titik-titik, 3 titik-titik. Pas kita buka mata, Abai hilang. Tunggu, Abai jaga? Iya, Abai bareng kita. Abai hilang. Kok yang hilang jadi Abai sama Bakti? Iya. Aduh. Bay, lu jangan bercanda, Bay, jangan ikut si Bakti lah. Di situ ketika kita kayak gitu, Kang Adit nggak ikut. Kang Adit ngapain? Dia karena kalau ajak Kang Adit tuh kayaknya nggak seru banget deh, maksudnya gitu loh, ada yang jagain loh. Jadi curang. Iya, jadi diamnya Kang Adit di pos, di pos aja itu, di mobil aja. Nah, Abai hilang. Di situ typing, gua ambil kamera. Typingannya bilang anak kecil. Aduh, anak kecil lagi nih. Shit itu. Kenapa ya? Nah, setelah gua minta recordnya, ternyata Abai digandeng anak kecil. Dia dibawa. Kan dia lagi jaga. Iya, dia lagi kayak gini, dia tiba-tiba dipegang, Abainya nurut aja, dia ngikut sampai keluar dari kamera. Terus, wah di situ kita nggak nyariin Bakti, malah nyariin Abai. Gue panggil Kang Adit juga kan, panik. Kita cari setengah jam kita nggak dapet. Tiba-tiba gue ping, gue WA dia, checklist 1, nggak nyambung ya. Nggak deliver ya. Beberapa lama nggak jauh dari situ, Abai nelfon. Namanya Janggut. Bukan dia brewok ya. Di WhatsApp ya. Di handphone tuh namanya Janggut. Dia telepon. Di situ gue ketika pencarian tuh gue dengar suara dia. Maksudnya Pap, tim. Tapi ketika gue samperin ke sumber suaranya tuh nggak ada. Hah? Gimana? Jadi ketika gue bye teriak kan, panggil nama aslinya Asep, gue bilang azan udah gue lakuin. Tapi selama gue cari tuh kayak ada suaranya dia di sana. Pap, tim, gue sampai balik gitu. Ya, dan itu terdengar. Gue samperin nggak ada. Tiba sampai ketemu dia telepon kita. Gue di mana? Ya lu teriak, lu di mana? Biar kita samperin suara lu di mana. Tapi nggak ada. Dia udah teriak-teriak nggak ada. Lu di mana? Gue bilang nggak ada. Wah, Kang Adit gimana nih? Gue tanya Kang Adit di mana dia. Kang Adit bilang dia udah nggak ada di sini. Gue kaget kan di situ kan. Anjing mati nih orang, gue bilang. Iya nggak? Pikirannya ke situ kan? Iya sih. Apa nih maksudnya nggak ada di sini? Ternyata nggak ada di tempat yang kita ini. Nggak sekitaran situ. Gue minta Sherlock. By Sherlock dong. Gue buka Sherlockannya, dia ada di Gunung Cermai. Tunggu. Pasal itu kan cerita bukan di Gunung Cermai deh. Ini di mana tadi? Di perbatasan Banjar dan Cilacap. Nama lokasinya ya, gue penasaran nih jadinya. Kayak gue buka Google Maps nih ya, supaya gambaran juga buat viewers di rumah nih. Ini by the way, kameranya nyala atau nggak sih? Nyala. Monitornya mati. Orang-orang sih namanya Panglengit ya, cuman Salem. Di Salem, di map naon sih Salem ya?
Kalau Adit mana sih? Salem ya. Salem Brebes Regensi Sentra Pak. Benar kayak gitulah. Oke, Salem nih ya. Oke, kita coba cek di Google dan ini ada di di sebelah ada pegunungan lah di situ. Oke. Hutan-hutan kayak gitu. Ada Banjaran juga nih ya. Iya, Banjar itu. Nah, ini ada di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tengahnya ya. Dan tadi siapa yang bilang? Siapa? Abai itu ada di Ciremai. Gunung Ciremai ya? Iya. Oke, sebentar. Oke, ini Ciremai. Ya Allah. Ini Jawa Tengah, Jawa Barat ini, Bang. Gua hitung jaraknya nih ya. Dari Salem menuju Gunung Ciremai itu 96 km. Ya. Naik mobil itu 3 jam. Ya. What the fuck? Aneh ini. Dan itu live ketika Abai di sana, dia sempat kasih gua video bahwa dia lagi di sana. Jadi dia turun kayak ada di gunung, dia turun. Terus nemu kayak ada gubuk kayak gitu. Dia tanya, Pak, kalau hutan Pangling itu mau ke jalan nih kemana? Ada di Pangling. Lu gila, Pangling itu apa? Lu udah di Ciremai. Abai kaget dong. Iyalah. Dan gue lagi live, posisi gue lagi live. Gue udah panik tuh. Teleponin orang-orang, maksudnya orang yang ada di Ciremai, siapa sih viewers gitu kan? Ada nggak orang di sana gitu? Alhamdulillah ada, viewers kita alhamdulillah ada di sana gitu. Dan emang banyak lah ya, banyak. Abai itu jadi dijemputnya sama viewers. Dan itu platnya Cirebon asli. Dan itu di bawah jalan emang bener itu Ciremai. Iya. Jadi istilahnya jadi kayak lo ban kupet dipegang sama si anak kecil, hilang dari kamera, di frame gitu. Itu nggak lama dari setengah jam, nggak lebih dari 1 jam. Tahu-tahu jarak antara lo sama Kang Abai itu 90 km. Yang naik mobil aja itu 3 jam sampai 11 menit. Dan itu ada footage-nya ketika gua minta Sherlock sama dia. Ada nih ya? Ada di kopi Jod? Lagi ini. Oh lagi itu ya? Oke. Ini waktu itu lo lagi share Sherlock gitu ya sama dia ya? Tapi nanti kita lihat juga ketika Abai ada di Cirebonnya ya. Kita cari juga footage-nya, siapa tahu. Dari sekarang dong, Farul, Abai yang di Cirebonnya lagi ngobrol sama viewers ke Kaseran punya nggak gitu? Ke tim record. Jadi waktu dia di Ciremai, dia cuma video gitu. Dia kan gak ada sinyal di atas, jadi otomatis kayak 4% lagi baterainya. Terus katanya ini gue paksa hidupin, jadi ada nyala dikit-dikit, gue cuma bisa ngabarin Sherlock sama ngevideoin dikit gitu. Nah dia coba turun, nemu warung, nemu gubuk itu dulu, baru ke jalan, diantar sama si bapak itu pakai motor ke bahu jalan. Ada warung, dia ikut ngecas, dia baru naik VC gue. Apa naik? Naik video call. Oh iya. Naik video call gue, dan ini gue di Cirebon asli. Platnya aja sampai si bapak yang nganterin aja ditanya. Sampai plat motor gitu. Iya. Waduh. Alhamdulillah ada viewers di sana yang baik, dia disusulin Abai. Aduh namanya lupa gua siapa ya viewersnya. Pokoknya thank you banget lah ya yang udah nolongin Abai ya. Gua lupa namanya serius. Siapa sampai dianterin lagi ke tempat kita. Kan 3 jam itu, Pak. Iya dianterin. Beneran dianterin. Dari Ciremai balik ke apa? Ke Salem itu. Iya. 3 jam itu, Pak. Tapi dianterinnya nggak hari itu, disuruh nginep, tapi dianterin gitu. Iya. Nginep dulu sih. Wah edan lu sumpah nih, gua antara apa ya, antara takjub, ngeri, tapi respect parah. Iya, dan ini acara live. Gua live, bukan live gua upload, enggak juga. Gua live di platform Bigo, dan platform Bigo tuh nggak bisa vlog gitu, nggak bisa nempelin vlog. Yang gua live, gue bacain semua typing viewers. Nah, terus ini Kang Abai ada nggak di sini atau? Nah, kebetulan Abai kemarin baru keluar dari GPT. Gitu. Ya, ada urusan lah dia gitu kan. Cuman yang gue pengen tanya adalah bisa ikut lagi GPT. Ini ketika dia ditarik itu apa yang terjadi, kayak apa feelingnya? Dia cerita ke lo nggak? Dia cerita gimana tuh? Kayaknya katanya dia ketika dipegang tangan tuh kayak bukan orang, kayak pegangan anak kecil katanya.
tapi kayak orang dewasa yang pegang dia tapi bikin dia nyaman gitu. Sini ikut. Dia ikut aja. Terus. Sebenarnya pas dia buka itu nggak lama dari situ, dia udah dilepasin, dibuka, dia udah ngerasa anjing ini gua hilang nih, dia teriak-teriak gitu. Dan suara teriakan apa masih kedengeran. Iya juga ya, masih kedengeran nama lu kan? Tapi pas di Sherlock gue kaget banget, cermai, gue langsung lemparin handphone gue. Dia ini kayak gimana? Gue bilang harus kayak gimana kita. Terus disitu nyuruh cabut lah ya, viewers lalu nyuruh cabut, nyuruh gue datang ke sana, gue cabut, tancap pakai mobil. Ketika gue di perjalanan ternyata udah katanya ini mau dianterin sama viewers yang ada di sini, nggak apa-apa, gue nginep dulu di sini aja. Ya akhirnya kita balik, Abai dianterin sorenya. Dan si Kang Abai ini waktu dia dipegang, dia tuh kayak bener-bener gak kayak dipegang sebentar terus kayak narik gua nih, terus pas dibuka ini kayak dia nyangkanya tim aja gitu. Tim ini gua kemana gitu kan. Jadi pegangan tangannya bukan kayak pegangan anak kecil katanya orang dewasa aja yang ngajakin dia. Suruh jalan beberapa langkah. Beberapa langkah ketika dibuka udah cermai. What the fuck, udah nggak di situ gitu kan. Itu yang footage jadi pegang sama anak ada di sini. Ada nggak? Coba liatin dong. Lagi ini ya, yaudah nanti aja lah. Nanti lah kita kirim ke itu gue penasaran tuh. Dan setelah gue capek nih sih, sumpah banyak banget plot twist-nya nih. Sebentar. Dan oke, lo tahu si Kang Abai ada di Ciremai dan nantinya bakal dianterin. Nah, apa yang lo lakukan? Apa lagi kejadian? Apakah masih minta umpet atau si? Enggak. Gua berhentiin. Yang itu yang siapa yang ngumpet tadi itu siapa? Si Bakti. Ya. Langsung kempul kan. Ketika Abai hilang kan, gua panggil back. Kang Ade nanti mereka langsung ngumpul. Langsung bubar atau langsung ada panik. Nah, panik ketika lihat di Ciremai ya gua niatnya mau nyusulin, gua cabut aja di lokasi itu, gua nyusulin. Ternyata ketika di pertengahan jalan kita nggak usah lah katanya, udah aja nanti dianterin ke sana. Ya udah, gue istirahat gitu. Aduh, Edan, lu sakit sih lu emang, lu parah sih, sampai segininya ya ternyata. Gue salut sih, lu sampai ke Ciremai lah, tuh gue nggak tahu sampai ada anak kecil tadi itu asli itu kayak serem sih, itu serem. By the way itu udah ini belum ya? Aduh. Di video-video itu ada apa aja sih? Video-video itu perjalanan ketika gua ada di kuburan, cari-cari Bakti, cari-cari Abai. Ada juga yang gua lihat sekumpulan warga bawa obor. Oh, jadi itu semua yang tadi lu ceritain? Ya karena gua live dong, gua record semua itu dong. Itu ada di. Cuma satu ketika gua teleport. Maksudnya ketika gue berpindah tempat dari kemah ke yang kuburan, karena itu nggak ada persiapan buat record kan. Kalau record tuh kan biasanya jam 12 gue start gitu kan. Gue start baru start record. Nah ini kan baru ngobrol-ngobrol sama gue, siapa sih mau gue record gitu kan. Gak ada yang mau gue record gitu. Jadi ketika pas gue angkat, nah di situ mulai record. Terus pusing ini cerita paling ini jujur ya, lu tuh cerita yang paling parah sih, paling serem sih yang pernah datang ke sini. Kayak kalau leaderboard ini lu yang paling atas nih dah. Lu nggak tahu gimana ceritanya ini. Ini suatu kehormatan buat gue ya teman-teman. Ini suatu kehormatan buat enggak lah, gue yang suatu kehormatan. Asik parah. Anyway ceritanya sudah berakhir di sini. Ya, Duni parah banget, kayak respect parah gua malu nih sama GPT sama semua timnya. Thank you so much Para udah datang ke sini, udah berbagi cerita, udah ada footage, udah ada anak kecil yang serem. Thank you Para. Buat viewer GPT, salut Para, lu dukung terus GPT, itu keren banget. Bang, gua mau bang kayak lu silahkan ya, kayak promosiin kayak GPT tuh nextnya ada apa, atau follow sosial medianya semua, langsung aja ke kamera ini. Let's go bang. Oke teman-teman, jadi kita acaranya tuh kayak vlogging biasa lah. Mungkin gua sekarang lebih condong ke YouTube ya. Kalau di Bigo tuh kalau ada yang support kita explore gitu. Jadi YouTube gua ada di GPT spasi Reborn spasi official. Instagram gua ada di GPT official. ID Bigo gua ada di 661111692. Kalian bisa follow semuanya untuk mengetahui schedule apa yang bakalan gua lakuin ke depannya.
Oke. Keren parah. Pokoknya nanti semua sosial media GPT itu ada di deskripsi. Jadi lo tinggal bisa klik aja lah tuh, cek deskripsi lah. Ini seru banget nih. Istilahnya nih ya, kayak gue dengerin cerita lo aja tuh udah excited parah. Apalagi pas nonton lagi live tuh. Iya. Itu bakalan, wah paniknya kerasa sih ya. Banyak yang DM gue kerasa banget sampai rumah. Sampai ada kejadian penonton tuh nonton. Saking fokusnya dia banyak kejadian di rumahnya lah, sampai ada yang tangannya biru-biru dilihatin sama gue. Waduh. Mungkin ke bawah ya, ke bawah suasana. Untuk gue enggak men. Merinding dia tapi gue aman. Oke, itu tadi adalah bagian kedua, bagian terakhir dari podcast Ewing HD bersama GPT. Sekali lagi gue minta maaf banget dengan kualitas audio yang sangat-sangat disayangkan karena gue sendiri juga nggak tahu penyebabnya apa. Bisa jadi mungkin itu ada pengaruh jin yang merusak mikrofon gue atau gimana gitu, gue nggak tahu beneran. Sumpah ini di luar kendali gue dan di luar ekspektasi gue. Padahal itu podcastnya sebenarnya seru banget loh. Gue aja sampai kayak kalau nggak seru ya mungkin gue nggak akan upload. Tapi karena ini seru banget dan audionya walaupun iya. Aduh susah lah, kayak gue juga kecewa men, gue juga sedih men, gue juga nggak enak banget nih nyediain konten yang agak kurang dengan audio yang seperti itu. Cuman ya mau nggak mau, karena emang udah seru banget buat gue. Tapi gue janji di episode selanjutnya atau mungkin di podcast selanjutnya gue akan coba untuk mengantisipasi kejadian ini tuh jangan sampai kejadian lagi. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Good night.